ketika kesulitan memuncak, sebenarnya di situ tuh momennya kita udah mau dapat kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik linknya di deskripsi box. Yang mau beli e-booknya juga ada di Play Store. Kalian langsung aja cari di Play Store, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalian bisa kirimkan kisah keajaiban sholawat kalian ke email meliza.arnelia@gmail.com. Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Dwi nih teman-teman. Assalamualaikum Kak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Chandra Dwi Okta Putri. Saya mau ngasih testimoni ya Kak. Saya mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali dan munjiatnya 100 kali. Alhamdulillah, segala urusan diringankan oleh Allah. Singkat cerita, saya terlukis hutang puluhan juta hingga saya harus berani menggadaikan motor suami saya pemberian mertua. Saya memang salah Kak, dari awal saya tidak bilang terus terang ke suami saya menggadaikan motor. Saya bingung mau dikasuskan dengan teman karena tidak bisa bayar utang dengan bunga tinggi. Lalu video kakak lewat di beranda YouTube saya. Awalnya saya ragu mengamalkan sholawat tersebut. Dengan keyakinan semua aku pasrahkan dengan Allah. 3 hari saya mengamalkan sholawat munjiat dan sholawat Jibril tersebut. Memang tidak instan pertolongan Allah. Saya benar-benar putus asa Kak. Sehabis itu saya berpasrah dan ditambah saya hanya punya uang 150.000 buat pegangan. Sementara saya menabrak motor orang dan saya harus ganti 150.000. Tapi Masya Allahnya orang itu sangatlah baik. Dengan motor selebor patah saya ganti 150, dia ikhlas menerima uang dari saya. Awalnya tidak mau menerima, saya paksa karena saya harus bertanggung jawab. Saya pasrah, uang segitu buat pegangan sudah tidak ada. Lalu saya pulang di rumah bibi suami dengan rasa bingung. Saya dimarahin oleh bibi suami saya, ditambah suami saya juga memarahi saya. Saya hanya bisa pasrah. Dengan pasrah, bibi suami saya lalu mengambil perhiasannya untuk dijual untuk menebus motor saya. Ya Allah Kak, seketika itu saya lega. Saya tidak jadi dikasuskan oleh mertua dan suami. Terima kasih Kak Mel, karena ilmu kakak yang kakak bagi bermanfaat bagi orang seperti saya. Insya Allah saya akan terus mengamalkan sholawat itu Kak, dan saya akan memperbaiki diri, tidak akan mengurangi kesalahan lagi. Terima kasih Kak, maaf ceritanya kepanjangan. Masya Allah ya teman-teman, Allah bercanda ya sama Mbak Dwi ya. Udah lagi butuh duit buat bayar utang sampai gadein motor, malahan nabrak orang gitu, nabrak motor orang gitu, ada masalah. Akhirnya uang segitu-gitunya 150, berharap mah baca salawat bertambah ya Mbak ya, malah uangnya jadi diambil. Allah tuh suka bercanda emang ya. Sebenarnya ya itu tadi, ketika kesulitan memuncak, sebenarnya di situ tuh momennya kita udah mau dapat kebahagiaan. Itu kalimat dari Ustadz Yusuf Mansur ya, yang selalu teringat sama aku. Aku mulai suka sama Ustadz Yusuf Mansur. Mohon maaf buat yang gak suka ya. Kita kan ambil baiknya, buang buruknya ya. Manusia kan punya kelebihan, punya kekurangan ya kan teman-teman. Nah, waktu aku mengenal Ustadz Yusuf Mansur 2007, ya namanya juga kita banyak waktu itu sih aku masalahnya duit sih ya teman-teman ya, kayak misalnya buat bayar kuliah lagi nggak cukup, kurang buat ini gitu kan ya. Nah pada saat itu aku selalu mengingat ceramah-ceramahnya beliau di radio. Aku sampai punya kasetnya, punya bukunya. Beliau bilang ketika kesulitan memuncak, sebenarnya di situ tuh udah momennya buat kita turun, udah dapat, udah kita bawa pulang gitu katanya. Cuma sayang kita nih nggak sabar. Kan gini loh ilustrasinya ya, yang selalu aku ingat dari pesannya beliau. Ketika kesulitan memuncak, sama seperti kita lagi nanjak jalan, kita menemui jalan yang menanjak. Capek dong ya, apalagi jalan kaki, naik sepeda, capek kita nanjak, berat. Tapi sampai ujung ya, sampai ujung atasnya,
Kan nggak mungkin jalanan itu terus-terus naik, mau sampai langit naiknya kan enggak ya. Naik sampai yang paling atas, kan kemudian jalannya menurun. Nah, kalau udah nurun kan kita udah nggak capek lagi, ya nggak sih? Seperti itu teman-teman. Maka ketika kesulitan kita semakin memuncak, itu kita udah bentar lagi udah mau turun, udah mau dapat kebahagiaan, udah mau dapat pertolongan, udah mau keluar dari masalah gitu loh. Ya, cuman sayang kita ini suka nggak sabar. Kita nggak sabar, padahal udah dikit lagi. Udah dikit lagi nih, kayak lagi memuncak, udah naik kan. Aduh berat banget, utang ditagih-tagih, kanan kiri nagih, dimarah-marahin, dibentak-bentak orang, dipermaluin, bahkan ada yang sampai disebar, diviralin gitu ya teman-teman. Udah makin memuncak tuh sampai atas. Ya kan? Kita nggak kuat nih, kita nggak sabar. Udah dikit lagi nih, ini tinggi ya jalan memuncak. Udah dikit lagi, baru kalau kita sampai sini, itu kita kan jalanannya menurun gini kan. Tapi kita sampai sini nggak sabar, baru sampai sini nggak sabar. Ya udah deh, daripada dikejar-kejar, minjol lagi deh, minjam lagi, balik lagi. Ya kalau balik lagi, ya nggak selesai di situ lagi. Di sini masalah semua gitu loh teman-teman. Iya nggak? Tapi kalau misalnya kita terus sabar, akhirnya kita jalan menurun. Ibaratnya di sebelah sini ini jalanan yang parahan gitu loh, jalanan hancur. Mau ke jalanan hancur lagi. Setelah melewati jembatan ini, setelah melewati jalanan yang tinggi ini, ada jalanan yang bagus, ada tempat yang bagus gitu loh teman-teman. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ayo semangat. Ya memang tidak mudah, prosesnya nggak mudah. Kita kalau udah baca salawat ya nggak langsung simsalabim, abis baca salawat langsung dapat duit segepok bayar utang, abis salawat langsung dapat kabar gembira, ya enggak. Semua kan berproses. Tapi tenang aja, Allah tuh nggak bakal ninggalin kita, tenang aja. Ya, setiap salawat yang kita baca, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, udah 3 tuh. 30 dosaku barusan dihapus. Kalau kalian ikutan baca barusan, itu 30 dosa kalian langsung dihapus. Sallallahu ala Muhammad, hilang 10 dosa aku. Sallallahu ala Muhammad, hilang lagi. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 10 salawat Jibril yang barusan aku baca menghapus 100 dosa aku. Kan 10 kali lipat kan ya teman-teman. Apalagi kalau kita bacanya berikhlas, itu pahalanya, balasannya itu udah gak bisa kehitung lagi. Hanya Allah yang bisa menghitung dan tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau kita pakai hitung-hitungan ya 100 dosa barusan dihapus. Makanya aku selalu bilang, kejar ampunan Allah. Sebab doa-doa kita tuh terhalang sama dosa. Maka kejar ampunan Allah aja. Kalau belum dikabulin, ayo berarti dosanya masih banyak. Minta ampun lagi sama Allah, hapus lagi, hapus yang banyak. Hapus dosanya yang banyak, hapus. Orang ringan kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau bisa bacanya jangan terlalu terburu-buru sampai jadi bacaannya nggak jelas ya. Walaupun memang kita boleh cepet bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Yang tapi jelas, jangan sampai sallallahu ya itu gitu, gimana artinya gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau bisa diresapin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Walaupun 1000 diresapin bacanya, apalagi bisa sekali duduk, itu dahsyat hasilnya. Ya BTW aku ada satu testimoni lagi ya, cuman aku lupa untuk taruh di aku screenshot, aku lupa. Cuman ini dari namanya Ali. Kayaknya ini cowok ya, Mas Ali ya, dari Mas Ali. Mas Ali, Mbak, aku sudah baca salawat, bacanya tuh banyak temen-temen ya. Cuma jumlahnya kayaknya sih udah 10.000 salawat Jibril mungkin ya. Apa 30.000? Aku lupa, mohon maaf ya. Pokoknya aku udah baca, nanti aku taruh di sini. Aku udah baca banyak Mbak. Tapi kenapa ya dagangan aku masih sepi tadi itu kan. Tapi aku dikasih istriku hamil. Ternyata pas di USG anakku kembar 3 gitu loh. Nah, itu aku jawab ya teman-teman. Teman-teman pasti udah sering dengar kalimat aku. Ya, pertolongan Allah kadang-kadang dikonversi. Keajaiban itu kadang-kadang dikonversi. Kita baca sholawat kepengen dagangan laku. Mas Ali baca sholawat kepengen dagangannya laris. Ternyata dagangannya sepi, tapi sama Allah dikonversi ke dalam bentuk yang lain, yaitu dapat anak kembar 3.
Jarang-jarang loh kembar tiga, dan itu rizki. Kita nggak tahu nih tiga anak ini nanti kelak yang ngangkat derajat orang tuanya, jadi anak-anak sukses, jadi dokter semua, kita nggak tahu ya, atau tiga-tiganya jadi ustazah atau jadi ustadz, kita nggak tahu masa depan. Jadi teruslah bersolawat buat Mas Ali ya, semoga persalinan istri juga lancar ya. Baca solawat walaupun dagangan sepi, insya Allah buat makan ada. Walaupun dagangan sepi, insya Allah buat beli listrik ada. Walaupun dagangan sepi, insya Allah nanti pas lahiran dimudahin. Ya, Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nggak bakalan. Sepi bukan berarti nggak ada pertolongan. Sepi dagangan bukan berarti Allah tidak menolong. Allah menolong. Tapi Allah lagi konversi dalam bentuk yang lain. Bisa jadi dalam bentuk keselamatan nanti untuk istri melahirkan. Pokoknya jangan pernah tinggalin sholawat, rugi. Ya teman-teman ya. Karena ini kembar tiga loh. Aku juga pengen bisa kembar tiga walaupun aku udah punya anak dua nih. Ya Allah, Masya Allah, lucu banget, gemes banget ya. Semoga nanti persalinannya lancar, bayinya sehat, amin, amin ya rabbal alamin ya. Jadi kita tuh jangan terlalu fokus sama hasil. Kadang-kadang Allah memang mengkonversi doa kita ke dalam bentuk yang lain gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kita doakan semoga nanti persalinan istrinya Mas Ali lancar, sehat terus, dan lancar terus rezekinya, usahanya bisa lagi, bisa laris lagi jualannya, amin. Semoga Mbak tadi aku jadi lupa, Mbak Dwi ya, dimudahkan terus rezekinya, bisa ganti uang bibinya baik banget, padahal itu bibi suami ya. Masya Allah, itu rezeki loh punya bibi dari keluarga suami yang baik banget, ya Allah, udah kayak bibi kita sendiri ya. Masya Allah banget. Kita doain semoga Mbak Dwi lancar terus ya rezekinya, semuanya dimudahin sama Allah, istiqomah terus ya Mbak Dwi ya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, kalian selalu istiqomah dalam bersolawat dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.